nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, dan tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, hingga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Islam merupakan sebuah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebab Islam itu adalah agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah dalam dalilnya yang berbunyi, Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga karunia ini dengan sungguh-sungguh dalam berpegang teguh dengan ajarannya. Bukan menjadi orang yang sekedar mengaku beragama Islam saja, namun tidak dapat membuktikan keislamannya. Pada hakikatnya merupakan kesalahan terbesar bila ada yang menganggap bahwa seseorang akan tetap di atas keislamannya selama dirinya mengaku muslim dan mengakui kebaikan ajaran agama Islam, meskipun dirinya itu di atas akidahnya orang-orang jahiliyah, sehingga masih terjatuh pada perbuatan syirik dan tidak mewujudkan dua kalimat syahadat yang merupakan sebuah fondasi dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, setiap muslim wajib mengenal agamanya dengan sebaik mungkin serta mengamalkan ajarannya, sebab ketidaktahuannya terhadap ajaran agama Islam dapat menyebabkan dirinya terjatuh pada perbuatan syirik. Apapun sikap seseorang terhadap ajaran agama Islam, kerugiannya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Orang-orang yang berpegang teguh atas ajaran agama Islam sebenar-benarnya akan terus ada dengan kehendak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 38 yang berbunyi, Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Artinya, dan jika kalian berpaling, niscaya Dia akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kalian. Para penonton sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang kebangsaan dan nasionalisme. Seperti yang kita ketahui ini, Indonesia merupakan negeri yang terkenal dengan tingkat keberagamannya. Terdapat ratusan bahkan lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari suku-suku ini terbentuklah suatu budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Akan tetapi jika kita suruh untuk menyebutkan budaya-budaya kita, jawabannya mungkin bisa dihitung oleh jari, seolah-olah sebagai generasi penerus bangsa. Kita tidak peduli terhadap budaya kita sendiri, padahal seharusnya itu kita harus melestarikannya, bukan malah kita mengabaikannya. Tak terasa bangsa kita kini sudah 75 tahun merdeka. Merdeka dalam artian mandiri. Hari ini Indonesia sudah bisa berdiri sendiri atas nama sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka. Kita patut bersyukur hari ini karena kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu, maka jangan lupa untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah gugur memperebutkan kemerdekaan bangsa kita. Banyak pencapaian yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah mencapai 75 tahun merdeka. Pencapaian itu berasal dari berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, ketahanan, dan keamanan. Kita sudah berada di level negara menengah ke atas. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan dengan baik agar dapat menjadikan negara ini sebagai negara yang maju. Beberapa masalah yang masih dihadapi oleh negara ini diantaranya yaitu kemiskinan, pemberantasan korupsi, ketidakmerataan kesejahteraan sosial. Kita patut menyelesaikan semua masalah itu dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang sangat tinggi. Sekarang ini kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini juga membuat kita berada di ujung resesi. Meskipun demikian, pandemi ini bisa dijadikan sebagai momentum refleksi diri, momentum untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa Indonesia, termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain yang belum sempat kelola dengan secara maksimal. Kita harus terus semangat dan optimis agar bisa melewati masa pandemi ini dengan tidak boleh lelah untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita juga harus selaras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu, kelompok masyarakat, dan bangsa yang berdaulat. Kita tidak boleh terpecah belah oleh isu-isu yang tidak penting. Kita harus bersatu dan tetap optimis agar bisa melewati pandemi dan meningkatkan kembali perekonomian kita demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara. Sekian khotbah dari saya. Semoga khotbah ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Bila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi